Halo, hari ini saya akan membahas mengenai algoritma penjadwalan FIFO, first in, first out. Algoritma FIFO merupakan penjadwalan tidak berprioritas. FIFO adalah penjadwalan paling sederhana, di mana proses diberi jatah waktu pelayanan prosesor berdasarkan arrival time, dan saat proses sudah dijalankan, akan dikerjakan sampai selesai. Terdapat kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan sebagai berikut. Yang pertama, throughput. Yang kedua, response time. Yang ketiga, turnaround time. Yang keempat, fairness. Yang kelima, resource. Pertama, throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu waktu. Yang kedua, response time. Response time adalah waktu yang dibutuhkan sistem atau unit fungsional untuk bereaksi terhadap input yang diberikan. Yang ketiga ada turnaround time. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat proses mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di sistem, diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi dan waktu menunggu dari proses itu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Yang keempat ada fairness. Fairness adalah proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu layanan prosesor yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan prosesor, sehingga mengalami stagflation. Stagflation adalah kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. Yang kelima ada resource. Resource adalah efisiensi dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk prosesor dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Berikut adalah contoh soalnya. Terdapat 5 proses, yaitu A, B, C, D, dan E. Dan juga terdapat arrival time dan burst time, AT dan BT. Untuk AT ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk BT ada 3, 6, 9, 12, dan 21. Yang akan kita cari adalah average DAT dan average waiting time. Pertama kita akan mencari start time, finish time, waiting time, dan turnaround time. Untuk start time kita melakukan Gantt chart, diagram chart, sesuai dengan proses algoritma penjadwalan FIFO, yaitu pertama kali datang, pertama kali dilayani, yaitu proses A. Arrival time-nya 0, maka akan ditulis 0, dan burst time-nya adalah 3, maka akan sampai dengan 3. 0 sampai 3 dimiliki oleh proses A. Selanjutnya, setelah selesai melakukan proses A, kita akan melanjutkan ke proses B. Proses B terdapat burst time 6, maka 3 ditambah 6, sehingga untuk B dapat diperoleh 3 sampai 9. Sedangkan untuk proses C kita akan melakukan penjumlahan lagi sama seperti sebelumnya, yaitu 9 ditambah 9 sama dengan 18, 9 sampai 18 untuk proses C. Selanjutnya untuk proses D, burst time-nya adalah 12, maka akan dilakukan penjumlahan kembali, yaitu 18 sampai 30 untuk proses D. Proses selanjutnya yaitu proses E. Proses E terdapat burst time 21, maka dijumlahkan dengan hasil dari proses D30 tersebut, yaitu 30 ditambah 21 sama dengan 51, maka 30 sampai 51 untuk proses E. Setelah kita dapatkan Gantt chart-nya, kita akan menulis start time-nya. Start time untuk proses A adalah 0, untuk B adalah 3, untuk C adalah 9, untuk D adalah 18, dan untuk E adalah 30. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke finish time, itu didapat dari A, hasil akhirnya finish time-nya adalah 3, dan B, hasil akhirnya 9, C,
finish time-nya 18, D finish time-nya 30, E finish time-nya 51. Maka didapat 3, 9, 18, 30, 51 untuk 5 proses tersebut. Setelah finish time kita cari, maka kita mencari waiting time. Rumus dari waiting time terdapat dua. Rumus pertama adalah ST dikurang AT. Rumus kedua FT dikurang BT dikurang AT. Untuk rumus pertama, kita lakukan pengurangan antara start time dengan arrival time. Untuk proses A, start time-nya 0, arrival time-nya 0, maka kita kurangi, hasilnya waiting time-nya adalah 0. Untuk B, C, D, dan E kita lakukan sama persis dengan proses A, yaitu melakukan pengurangan antara start time dengan arrival time. Maka waiting time-nya didapat adalah 0, 2, 7, 15, dan 26. Untuk mencocokkan apakah rumus 1 dan 2 itu sama, kita lakukan untuk rumus kedua. Rumus kedua adalah finish time dikurang burst time dikurang arrival time. Untuk proses A, finish time-nya 3, burst time-nya 3, arrival time-nya 0. Maka kita lakukan pengurangan, 3 dikurang 3 dikurang 0. Hasilnya ada 0. Untuk proses B, C, D, dan E kita lakukan sama persis dengan proses A, yaitu waiting time-nya adalah 0, 2, 7, 15, dan 26. Selanjutnya kita akan mencari turnaround time. Untuk turnaround time ada dua rumus, yaitu rumus pertama FT dikurang AT dan rumus kedua WT ditambah BT. Untuk rumus pertama, finish time dikurang arrival time, 3 dikurang 0 untuk proses A, hasilnya 3. Untuk proses B, finish time-nya 9, arrival time-nya 1, maka hasilnya 8. Untuk C, D, dan E kita lakukan prosesnya sama seperti A dan B, maka akan didapat dengan 16, 27, dan 47. Untuk rumus yang keduanya sama saja, tetapi WT ditambah BT. Untuk proses A, WT-nya 0, BT-nya 3, maka kita jumlahkan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Untuk B, C, D, dan E kita lakukan penjumlahan, yaitu waiting time ditambah burst time, maka hasilnya 3, 8, 16, 27, 47. Setelah kita selesai mencari turnaround time, maka kita akan mencari average WT dan TRT-nya. Untuk waiting time-nya kita lakukan penjumlahan dengan 5 proses tersebut. Didapat untuk waiting time-nya ada 50. 50 dibagi dengan jumlah proses. Jumlah proses tersebut ada 5. Maka 50 dibagi 5 hasilnya 10 milisecond. Sedangkan untuk turnaround time kita lakukan penjumlahan, hasilnya adalah 101 dan dibagi dengan jumlah proses. Jumlah proses tersebut adalah 5. Maka 1 dibagi 5 hasilnya adalah 20,2 milisecond. Sekian dari saya, terima kasih.